Oke Mas, perkenalkan nama saya Muhammad Dava Rizky Sutrisno dengan NRP 5025231207. Di sini saya akan mendemokan tugas bilangan prima dan hasil dari revisi praktikum kemarin. Pertama dimulai dari bilangan prima. Di sini saya menggunakan fungsi bilangan primanya saya ambil dari Google karena kemarin dibolehkan untuk mencari rumus untuk pengecekan bilangan prima dari Google. Di sini saya mengambil rumus dari Google untuk fungsi bilangan prima. Lalu untuk fungsi utamanya di sini saya menggunakan 3 variabel awal, akhir, dan num. Lalu menggunakan 2 kali scanf untuk memasukkan batasan dari bilangan yang akan kita input. Di sini saya menggunakan looping untuk mendapatkan tiap bilangan dari batasan yang kita input. Lalu menggunakan fungsi prima yang di atas tadi ini untuk mengecek apakah bilangan di antara yang didapatkan di antara batasan yang kita input itu apakah prima atau bukan. Lalu jika di run, nah kita coba misal batas bawahnya 1, lalu batas atasnya 10, nanti muncul bilangan prima di antara 1 sampai 10 itu 2, 3, 5, 7. Sekarang saya coba dengan range yang sedikit lebih besar, 1 sampai 100. Di sini masih bisa termunculkan dengan benar. Lanjut ke soal yang pertama dari praktikum, yaitu kucing cenayang. Di sini soalnya tentang cara kita ngeprint hari dari dengan input sebuah tanggal. Ini saya ada variabel integer untuk tanggal, bulan, tahun, dan harinya. Lalu ada konstanta array bulan untuk mengubah nanti angka bulan yang kita input menjadi nama bulan. Di sini untuk penginputan value-nya. Lalu di sini untuk mengecek batasannya. Untuk batasan bulan, tahun, dan untuk batasan tanggal tiap-tiap bulan. Dan juga jika ada kabisat juga untuk batasan tanggal untuk bulan Februari khususnya. Lalu di sini ada pencetakan buat tanggal, bulan, dan tahun yang kita input. Yang berubah di sini bakal hanya bulan saja karena tanggal dan tahun tetap angka. Lalu di sini untuk mencari nama hari pada tanggal yang tempat itu, saya menggunakan rumus Euler congruence. Saya ini ambil dari Google juga rumus Euler congruence-nya. Bukan ngambil, saya lebih tepatnya nemu di Google juga. Di sini bulannya, bulan pertama sama bulan kedua dirubah dulu untuk bulan ke-13 dan 14. Lalu ini rumus untuk menentukan harinya pakai rumus Euler congruence ini. Lalu di sini juga masih untuk merubah hari ya tadi itu menjadi nama hari yang kita cari. Seperti ini. Sekarang contoh kalau saya run, contohnya sekarang tanggal 6 bulan Oktober tahun 2023. Nanti yang muncul seperti ini. Tanggal 6 Oktober 2023 pada hari Jumat. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu mari kita belanja, di mana soal ini menyuruh kita untuk bisa menerima input suatu kode barang dan jumlah barang yang akan kita beli. Lalu kita disuruh memberikan output total harga yang harus kita bayar. Di sini saya pakai tiga variabel, yaitu dari bertipe integer, yaitu x, y, z. Lalu di sini untuk menginput value-nya ada 2, yaitu kode barang sama jumlah barang yang kita beli. X itu merupakan kode barang, Y itu merupakan jumlah barang yang kita beli. Di sini saya mengasih batasan value-nya seperti yang ada di soal. Lalu di sini untuk mencari harga dari barang yang kita input. Barangnya itu kita inputnya menggunakan kode barang di antara 101 sampai 104. Jadi total ada 4 barang yang tersedia. Di sini kodenya saya kurangi 100 dulu, baru saya ubah ke harga tiap-tiap barangnya sesuai kode barang yang ada. Lalu di sini saya menggunakan rumus seperti ini untuk mencari total diskon yang kita dapat sesuai dengan range yang sudah tertera di soalnya. Ini saya menggunakan float karena takutnya kalau angkanya besar, takutnya tidak cukup. Tapi saya menggunakan titik 0 F karena harganya kecil, kemungkinan akan ada komanya.
karena bilangan bulat sebagian besar. Lalu sudah seperti itu untuk menghitung diskon dalam range tertentunya. Lanjut ke soal ketiga, yaitu tentang penghitungan tahun kehabisan untuk perjalanan waktu. Di soalnya kita disuruh untuk mengecek apakah tahun yang kita input itu merupakan tahun kehabisan. Di sini hanya butuh satu variabel saja. Saya menggunakan variabel Y bertipe integer. Lalu di sini untuk menginput value-nya menggunakan scanf. Lalu ini untuk menentukan batasnya seperti yang ada di soal. Batasnya itu 1500 sampai 5000 seperti yang ada di soal. Lalu di sini untuk perhitungan tahun kehabisannya, yaitu modulus 4 dan modulus 100 tidak sama dengan 0 atau modulus 400 sama dengan 0. Ini rumus untuk menghitung kehabisannya. Lalu ini untuk mencetaknya, hasilnya apakah merupakan kehabisan atau bukan. Kalau saya coba, misal tahun 4716, perjalanan waktu telah dimulai, berarti ini merupakan tahun kehabisan. Saya coba lagi, misal di bawah batasannya tahun 1000, dia tidak akan muncul apa-apa karena di bawah batasan yang sistemnya bisa menerima. Kalau coba tahun bukan kehabisan, 2008 sama 9, maka tahun 2000 bukan tahun kehabisan, coba tahun lain. Seperti itu untuk portal penjelajahan waktu saya. Lalu untuk soal terakhir ini, saya masih belum mendapatkan correct answer waktu praktikum maupun waktu revisi. Tapi saya di sini, ya saya sudah mencoba menginput di revisinya waktu itu hampir 15 kali atau bahkan lebih sudah saya input salah, terus saya coba saya coba ubah lagi program saya input lagi masih tetap salah. Jadi ini bisa dibilang usaha putus asa saya juga karena sudah banyak mencoba tetap salah. Jadinya hasilnya sangat panjang seperti ini karena saya sudah rubah tambah terus, saya deklarasikan satu-satu, semakin jelas semakin banyak. Jadi tetapi tetap salah juga. Di sini saya akan jelaskan saja. Di sini untuk variabelnya cukup banyak karena untuk soal Ucup Setboy ini kita disuruh untuk bisa menerima inputan 3 koordinat tempat sobekan-sobekan yang ada, lalu 4 inputan untuk pergerakan kita dari titik awalnya 0,0. Di sini variabelnya lumayan banyak. Di sini integer variabel sobekan 0 karena awalnya pasti kita masih memiliki 0. Ini merupakan variabel koordinat X sobekan, ini variabel koordinat Y sobekan. Ini variabel jarak pergerakan kita, mau jaraknya seberapa jauh. Lalu ini variabel arah gerakan kita menggunakan char karena dia menggunakan huruf untuk arahnya. Di sini untuk penginputannya. Lalu di sini batasan value-nya sesuai yang ada di soal, lumayan panjang karena saya menginputnya satu-satu batasannya karena ada banyak variabel saya. Lalu di sini untuk fungsi dari penghitungan pergerakannya saya menggunakan if else pengkondisian. Jadi untuk perhitungan koordinat pertama itu koordinat pertama kita tentunya pasti 0, 0,0, x1 dan y1-nya karena koordinat kita sebelum bergerak. Lalu ketika kita bergerak, satu kali bergerak menggunakan salah satu huruf ini, dia akan mempengaruhi koordinat salah satu koordinat kita karena kita hanya bisa bergerak satu arah dalam satu kali pergerakan. Ini untuk yang pertama. Ini untuk yang kedua. Di sini sedikit beda karena x2-nya sama dengan y1 karena kita sudah berpindah posisi ketika pergerakan pertama. Jadi ya seperti itu, hanya terulang sampai 4 kali, yaitu pergerakan keempat. Lalu di sini saya menggunakan rumus if 3 kali untuk pengecekan tiap-tiap koordinat sobekan. Jadi ketika koordinat sobekan yang pertama itu sesuai dengan koordinat pergerakan kita yang pertama, yang kedua, yang ketiga ataupun yang keempat, sobekannya akan bertambah 1. Lalu ini untuk koordinat sobekan kedua, ini untuk koordinat sobekan ketiga. Di sini lalu untuk mencetak jumlah sobekan yang sudah kita dapatkan. Sekarang saya coba jalankan programnya. Saya coba contoh yang ada dari soal, yaitu 50, 25, 100, 10, minus 50, 70, lalu pergerakannya U25, lalu R50, lalu D15, lalu R50.
hasilnya 2 seperti contoh soal. Lalu jika saya coba jalankan dengan koordinat lain, misal koordinat sobekannya yang mudah saja, 0,20, 0,40, 0,60. Ini artinya dia berjarak 20 ke atas ya tiap sobekan. Lalu saya menggunakan pergerakan U untuk bergerak ke atas dengan jarak 20, U20, U20. Lalu terakhirnya mungkin bisa bebas saja, mungkin R10 gitu. Dia akan menghasilkan 3 sobekan karena melewati 3 koordinat sobekan itu. Seharusnya sudah benar seperti ini. Saya juga sudah coba-coba menginput dengan nilai-nilai yang berbeda. Saya juga sudah coba berulang kali saya submit, tapi tetap wrong answer. Saya tidak tahu masalahnya di mana, Mas. Tapi ini program saya sudah jalan dengan benar menurut saya. Saya juga sudah coba-coba, sepertinya juga sudah cukup benar. Mungkin terlalu panjang atau bagaimana, saya juga kurang tahu salahnya di mana. Sekian saja demo presentasi dari revisi praktikum kemarin dan satu tambahan soal yaitu bilangan prima. Sekian dari saya, terima kasih.